Teman-teman, ketika kita menghadapi proses belajar, ada dua jenis manusia. Yang pertama ialah manusia yang menganggap bahwasanya proses belajar itu sebagai beban. Yang kedua, ada pun manusia yang menganggap bahwasanya proses belajar itu sebagai penghasil kebahagiaan. Pertanyaannya, kenapa sih tercipta dua dikotomi seperti ini? Nah, kuncinya teman-teman, itu ada di metode pembelajaran. Selama ini mereka yang merasa terbebani oleh proses belajar, mungkin metodenya nggak tepat. Begitupun juga sebaliknya. Mereka yang sudah merasa bahagia menikmati proses belajar, itu biasanya mereka sudah menemukan metode yang cocok banget buat mereka. Dan kedua keadaan tersebut itu menghasilkan output yang berbeda. Nah, lalu bagaimana sih kita ini dapat memahami metode yang tepat ini? Jadi gini teman-teman, ketika kita melakukan proses belajar, sebenarnya itu kita kayak ngejalanin proses aktivitas yang kompleks di otak. Nah, metode yang tepat dan sesuai itu membantu untuk membuat proses belajar jadi lebih efektif dan juga efisien. Ada beberapa alasan penting kenapa sih kita harus menggunakan metode yang sesuai. Karena otak kita itu bekerja dengan cara tertentu. Otak kita itu punya mekanisme spesifik dalam mengolah, menyimpan, atau mengingat informasi. Dan metode yang tidak sesuai dengan cara kerja otak kita, informasi yang kita terima itu akan sulit untuk diingat, apalagi untuk dipahami. Dan ketika metodenya tepat, seluruh potensi yang dimiliki oleh kita atau yang kita punya itu akan terbuka. Karena kenapa? Semua proses yang kita alami, entah apapun itu, media atau apapun bentuknya dalam proses belajar itu tidak akan lagi menjadi sebuah beban untuk kita dan bahkan akan berubah menjadi suatu nilai tambah bagi kita. Bayangin aja teman-teman kalau kita sudah tidak merasa lagi terbebani dalam suatu proses belajar. Seberapa besar itu potensi yang akan dapat kita maksimalkan bersama-sama. Dan metode itu sangat banyak sekali, salah satunya ada metode Feynman Technique, yang dimana metode itu fokus pada konsep, simplifikasi, dan juga identifikasi dan lain sebagainya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Mahardika Gusti Prasasti dengan NIM 22033083. Pada kesempatan kali ini adalah untuk ditujukan salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Eis Masrurroh MPD ini. Dalam kesempatan kali ini juga metode yang akan saya gunakan dalam metode pembelajaran PAI adalah kritikus tayangan video, yang dimana pendekatan pembelajarannya ialah memanfaatkan audio visual seperti film, dokumenter, cuplikan berita, video edukatif, dan lain sebagainya. Metode ini dibuat agar siswa dapat berpikir kritis, analitis, dan juga reflektif bagi dirinya. Metode ini juga dapat membuat siswa menganalisis, mengamati, lalu juga mengevaluasi. Nah, di dalam metode kritikus tayangan video, jadi siswa itu tidak hanya menonton secara pasif, tapi nantinya bagaimana ada peran seorang guru dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dalam mengarahkan atau membimbing jalannya diskusi usai tayangan video yang telah disiapkan. Dan dalam pembelajaran metode PAI itu, pembelajaran PAI saya itu membawakan materi kelas 10 Madrasah Aliyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang materinya adalah kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam atau masa jahiliyah.
Teman-teman, di dalam video tersebut sebenarnya saya menggabungkan Arab pra-Islam itu dengan matriks Cipolla. Matriks Cipolla pada tahun 1988 itu menjelaskan bagaimana definisi kebodohan dan kejahatan. Dan Cipolla membuat itu pada tahun 1988, yang dimana sebelumnya definisi tersebut sudah diketahui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan kecerdasannya dapat membebaskan bangsa Arab dari kondisi jahiliyah tersebut. Di dalam matriks Cipolla itu dijelaskan bahwasanya bodoh adalah orang yang dengan tindakannya itu merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain, sedangkan orang jahat adalah orang yang merugikan orang lain tetapi ia tetap menguntungkan diri sendiri. Dalam video pembelajaran itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah lebih bahaya manakah antara kebodohan dan kejahatan. Bahwasanya kejahatan itu lebih mudah kita prediksi, lebih mudah dibuat sistem pencegahan penjahat itu. Kejahatan itu lebih mudah dibuat sistem pencegahannya karena misalkan sebuah contohnya ketika kita takut bahwasanya ada seorang perampok ataupun orang yang jahat akan mengambil harta benda kita dapat membuat sistem pencegahan agar itu tidak terjadi, mungkin dengan cara bagaimana caranya kita membuat harta benda itu disimpan di suatu tempat yang paling rahasia yang hanya kita tahu, misalkan yang paling aman, atau kita simpan harta benda kita di bank, di berangkas ataupun tuang makanan dan lain sebagainya. Sistem pencegahan terhadap orang-orang yang jahat itu dapat dibuat gitu ya. Berbeda dengan orang yang bodoh. Bagaimana cara kita membuat sistemnya? Karena tindakan orang yang bodoh itu tidak dapat kita prediksi atau kita deteksi sebelumnya, seperti kondisi jahiliyah pada masa Arab pra-Islam, yang dimana salah satunya tindakannya adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Itu adalah sebuah tindakan yang merugikan dirinya sendiri karena dia kehilangan anugerah berupa anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa amanah anugerah dari Allah. Lalu dia juga merugikan anaknya atau merugikan orang lain atau bahkan merugikan ibunya yang telah melahirkan anaknya. Itulah teman-teman sebenarnya yang ingin saya jelaskan dalam pembelajaran ketika di kelas itu. Mungkin pembelajaran langsung begitu cepat sehingga saya tidak dapat mengingat kembali apa yang ingin disampaikan, tetapi sebagian telah saya sampaikan. Tujuannya untuk kita mengetahui atau kita dapat mengkorelasikan antara matriks Cipolla dengan sejarah pra-Islam, sejarah kondisi Arab pra-Islam. Baik teman-teman, kita selanjutnya mungkin akan menyimak video pembelajarannya. Terima kasih. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi hari ini di sekolah. Kita akan kembali belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagus, semangat sekali hari ini ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Bapak sebutkan dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mempelajari atau untuk mengetahui bagaimana kondisi bangsa Arab atau orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nanti setelah kalian
Eh, Sekarang Bapak akan menggunakan metode kritikus tayang video. Nanti setelah kalian menonton video tentang bagaimana kondisi orang-orang Arab sebelum Islam, nanti kalian membuat sebuah ulasan, kritikan, dan juga saran yang membangun. Nah, setelah itu, yang kedua adalah kita dapat mengetahui atau memahami apa itu kebodohan dan juga kejahatan lewat matriks Cipolla. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan dulu video yang telah Bapak siapkan. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video tersebut, kalian boleh mengacungkan tangannya yang ingin mengeluarkan kritik, saran, ataupun ulasan terhadap video yang tadi telah ditayangkan. Tentang bagaimana masyarakat jahiliyah dulu sebelum kedatangan Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Baik, siap Pak Hadi dulu atau tidak beradab? Terus betul, membunuh, mengubur anak
Perempuan, baik, perempuan hidup-hidup ya. Baik, banyak manusia. Dari semua tadi yang telah disebutkan di dalam video, menurut anak-anak sekalian itu adalah sebuah kejahatan atau kebodohan. Yang kejahatan boleh acungkan tangan. Gak ada? Oh, 1,5. Oke, siap. Siap. Yang bodoh semuanya berarti ya sisanya. Baik, anak-anak. Di dalam buku yang pernah Bapak baca, itu ada matriks Cipolla tahun 1988 di mana beliau membuat matriks seperti ini. Beliau ini yang bagus dari matriks ini adalah kita mengetahui bahwasanya jahiliyah itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya bodoh, tidak berilmu atau tidak mengetahui. Nah, bodoh di sini bukan merupakan sesuatu yang dapat dilemparkan kepada orang lain ataupun untuk menghina gitu ya. Tetapi Cipolla menjelaskan di sini bahwasanya bodoh adalah orang yang merugikan orang lain dan juga orang yang merugikan diri sendiri. Bedanya dengan jahat. Jahat itu adalah merugikan orang lain tetapi tetap menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, di zaman jahiliyah misalkan seperti tadi mabuk-mabukan, terus membunuh bayi yang masih hidup, mengkubur bayi yang masih hidup, itu adalah sebuah tindakan yang tidak rasional atau tidak masuk akal anak-anak. Karena apa? Karena mereka melakukannya nggak nyambung gitu sama apa gitu tujuannya untuk mengubur anak perempuan yang tidak berdosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir itu menentang mereka atas dasar apa? Nanti kalau mereka andaikan dihidupkan kembali, kata Allah, atas dasar apa, atas salah apa, atas dosa apa gitu. Mereka dibunuh gitu. Nah, itulah anak-anak, dan sekarang kita akan mulai menerapkan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin disampaikan mengenai misalkan yang terjadi di lingkungan adalah masyarakat itu membuang sampah sembarangan. Nah, kalian boleh misalkan nanti buat tugas apa sih tindakan gitu ya yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang membuang sampahnya sembarangan dan yang dapat menguntungkan orang lain juga menguntungkan bagi diri kita sendiri. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya nanti setelah pembelajaran ini minggu depan kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membebaskan masyarakat bangsa Arab atau sebelumnya yaitu yang jahiliyah itu lewat kecerdasannya. Nanti minggu depan ya. Dan untuk hari ini mungkin pembelajarannya dicukupkan dulu sampai sini. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya, termasuk bagi Bapak, karena Bapak juga di sini belajar mengajar dan kalian belajar untuk belajar gitu. Ya. Bapak tutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah
terang.